Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa bertemu tatap muka di pembelajaran matematika via media video. Namun hari ini Bapak menggunakan Zoom untuk langsung memberikan kepada kamu pembelajarannya. Nah, di sini nanti akan Bapak sampaikan beberapa ya tentang perbandingan nilai maupun perbandingan berbalik nilai. Nah, ada sebelum ke situ nanti ada beberapa ilustrasi yang ingin Bapak berikan ya. Kita coba langsung ke ilustrasi. Jadi pembelajaran perbandingan ini itu intinya untuk memecahkan suatu masalah ya, dan dapat menentukan berbagai macam konsep perbandingan dari macam pengenalan yang nanti Bapak akan simulasikan ada menjadi beberapa macam perbandingan. Perbandingan itu nanti akan dibagi menjadi berbagai macam ya, bagi menjadi beberapa macam. Nah, itu nanti ada simulasinya dan juga ada bedanya. Selanjutnya di sini ini ada simulasi ya, simulasi pertama. Di sini ada kucing kelinci dan kura-kura. Perbandingan lari kelinci dan kura-kura pasti kalian sudah tahu ya, mana yang akan menang kalau misalnya mereka dilombakan berlari sampai dari sini, tapi sudah ketebak mana yang akan menang. Ini juga terlihat bahwa kura-kura jalannya lambat, sedangkan kelinci jalannya dengan berbagai macam usaha yang kura-kura pada dan kelemahan kelinci dia malah tertidur, dan kura-kura dengan usahanya mencapai garis finish dengan duluan gitu ya. Nah, yang ingin Bapak sampaikan adalah ketika perbandingan sesuatu itu memang kalau misalnya terlihat kalau di sini kura-kura dan kelinci itu sebenarnya terlihat mana yang akan cepat mencapai garis finish. Namun ketika ada usaha untuk merubah sesuatu itu akan jauh mana dulu yang mencapai garis finish. Nanti juga kalian akan tahu perbedaannya mana saja gitu ya, perbandingan itu ya. Di sini juga Bapak sampaikan ini simulasi yang kedua. Bapak punya ini apa namanya ya, burger ya. Kalian pasti sering melihat ya di berbagai macam restoran siap saji ini. Misalnya ini di kaki lima menjual burger ya yang sederhana mungkin gitu ya. Harga satu burger itu 2.000. Harga satu burger 2.000. Nah, harga 2 burger 4.000. Harga 3 burger 6.000. Nah, sekarang Bapak tanya nih, kalau misalnya ada yang bisa jawab nanti kalau misalnya sambil memahami alur video ini, 5 burger berapa harganya nih? Nah, kalau tahu berarti kita sudah mengetahui berbagai macam perbandingan. Kita lanjutkan ya. Nah, nanti kalian bisa share jawabannya 5 burger berapa ya? Nanti di grup WhatsApp ya.
grup WhatsApp, silakan kamu, Pak, misalnya harga 5 burger segini. Terus kalau misalnya harga 10 burger berapa gitu. Silakan ya, harga 5 burger sama harga 10 burger itu berapa. Selanjutnya ini simulasi ketiga. Simulasi ketiga. 2 buah sapi dapat menghabiskan rumput selama 10 hari. Ya. Dapat menghabiskan rumput selama 10 hari. Ya. Kalau misalnya ditambahkan 2 jadi 4. 4 buah atau 4 ekor sapi dapat menghabiskan rumput selama 5 hari. Jadi semakin banyak sapi yang memakan rumput, akan semakin cepat rumput yang akan habis gitu ya. Jadi kalau misalnya 2 10 hari, 4 5 hari. Nah, kalau misalnya 6 berapa hari? Kalau misalnya 8 berapa hari? Nah, silakan nanti ya kalian komen di bawah video ini gitu. Atau tadi juga boleh nih komen di bawah video ini. Jadi kalau misalnya tadi 5 donat berapa harganya ya? Terus 10 donat berapa harganya ya? Nah, sekarang Bapak tanya di sini juga 8 sapi dapat menghabiskan rumput selama berapa hari? Nah, ya. Silahkan tinggalkan di komen nanti dengan absennya ya. Oke, selanjutnya Bapak tanya, apakah ada sebuah perbedaan dari simulasi 2 dan 3? Nah, kalau misalnya tadi di simulasi 1 pasti ada perbedaan ya. Itu tadi Bapak ambilnya bahwa ada sesuatu, ada usaha, pasti perbandingannya akan berbeda juga gitu ya, hasilnya akan berbeda juga. Nah, di sini Bapak ambilnya simulasi 2 dan 3. Adakah sebuah perbedaan? Ya, kalau kalian jawab ada, berarti jawabannya benar. Karena simulasi 2 dan simulasi 3 ini memang berbeda. Nah, itu tergantung dengan jenisnya ya. Nanti ada perbandingan apa dengan apa. Nah, di sini Bapak akan sampaikan. Nah, kalian boleh lihat di sini ada perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Kita kembali lagi ya. Perbandingan senilai itu perbandingan yang dari 2 nilai suatu besaran yang sejenis, di mana gini deh ya. Semakin banyak nilai suatu komponen, jadi semakin naik juga komponen yang lainnya. Nah, sudah terbayang ya. Jadi dari simulasi 2 dan 3 mana yang perbandingan senilai. Jadi kalau misalnya satu naik, nilai komponen yang satu juga akan naik. Perbandingan berbalik nilai, ini kebalikannya. Kalau perbandingan berbalik nilai adalah perbandingan dari 2 nilai suatu besaran yang sejenis juga, di mana semakin banyak nilai suatu komponen, gitu ya, maka komponen yang lain akan semakin turun, ya. Jadi kalau misalnya contoh A-nya 5, A-nya 4, B-nya 10 misalnya gitu ya. A-nya 2, B-nya 5. Nah, gitu. Jadi malah turun gitu ya, sebanyak ini yang A-nya lebih banyak, yang B-nya malah turun. Nah, itu perbandingan berbalik nilai. Gitu. Kalau misalnya kita kembali ke simulasi tadi, yang merupakan perbandingan senilai adalah simulasi 2. Jadi, semakin banyak burger akan semakin mahal atau semakin tinggi atau semakin naik harganya. Ya. Kalau 1 2.000, kalau 2 4.000, kalau 3 6.000, kalau 5 berapa tadi ya, silakan tinggalkan di komen. Terus kalau misalnya
simulasi 3 ini merupakan perbandingan berbalik nilai, gitu ya. Ini Bapak memberikan penjelasan melalui simulasi, semoga kamu paham tentang perbedaan perbandingan berbalik nilai dan senilai. Jadi untuk simulasi 3 ini adalah perbandingan berbalik nilai. Jadi ketika sapinya makin nambah, makin banyak, rumput yang dihabiskan lamanya akan semakin sedikit ya. Tadi 2 itu 10 hari, 4 itu 5 hari gitu ya. Terus kalau misalnya 6 berapa hari, 8 berapa hari gitu. Nah, silakan tinggalkan di komen nanti. Nah, itu yang bisa saya Bapak sampaikan pada pertemuan hari ini. Nah, untuk kesimpulannya, perbandingan adalah hubungan yang dialami dua buah benda atau dua hal yang saling berbeda satu sama lain. Gitu. Ini yang menjadi bahasan kita pada bab 6 gitu ya. Yang nanti akan selanjutnya masih banyak, perjalanan kita masih jauh ya. Jadi perbandingan itu adalah hubungan yang dialami dua buah benda dan dua hal yang saling berbeda satu sama lain. Itu merupakan definisi dari perbandingan. Nah, itu adalah pengertian perbandingan senilai dan berbalik nilai. Nanti mungkin Bapak akan sampaikan juga di sini, Bapak ada satu lagi media untuk memberikan penjelasan perbandingan. Ini Bapak akan coba ya. Kamu tunggu. Nah, jadi pada materi perbandingan ini sebenarnya ada berbagai macam definisi yang menurut para ahli ya, ini juga ya. Jadi perbandingan itu dua besaran dapat dibandingkan dengan menggunakan tanda kayak gini nih ya. Tanda bagi atau baginya kayak gini. Nilai pada urutan pertama merupakan pembilang dan yang kedua adalah penyebut seperti pembagi lah ya. Dalam operasi pembagi ya. Itu ada pembilang, ada penyebut gitu ya. Contoh di sini kuda memiliki 4 kaki, burung merpati memiliki 2 kaki, perbandingannya berarti 4:2 gitu ya. 4:2. Nah, itu juga di sini ada menyederhanakan dua besaran ya. Nanti kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Nah, ini latihannya juga boleh, nah nantilah ya. Kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Latihan-latihan ini ya. Nah, tadi kita bahas juga perbandingan senilai ya. Tadi kalau misalnya definisinya adalah kalau perbandingan senilai itu semakin banyak nilai A akan mempengaruhi nilai B-nya. Kalau misalnya A-nya 2, B-nya 4, terus A-nya 4, B-nya 8, misalnya gitu ya. Itu akan makin nambah. Kalau di sini banyak satu buku, banyaknya buku satu. Ya, ini harganya 1.500, 4 itu 6.000 ya. Jadi kalau 2 berarti 3.000 gitu ya. Kalau 3 4.500 itu akan makin nambah di sini ya tuh ya. Kalau 24 berapa ribu ya gitu. Ini mungkin salah di sini ya. Bukan 4.500 tapi 45.000. Nah, lanjutkan. Itu perbandingan senilai seperti itu. Jadi akan semakin kalau A semakin banyak, B itu akan juga A semakin tinggi, B akan semakin banyak gitu. Oke, kita. Nah, juga kemarin Bapak memberikan contoh bahwa perbandingan itu juga ada perbandingan pada peta ya. Kalau misalnya kamu di SD
dulu pernah belajar skala itu pada segitiga ya, ada skala JPJS, S gitu ya. Ini juga akan kita pelajari gitu untuk kelas 7 khususnya. Perhatikan gambar berikut ya. Nanti Bapak juga akan sharekan untuk kelas 7 yang mungkin hari ini belum bisa menonton video ini. Jadi skala itu jarak pada peta berbanding jarak sesungguhnya. Gitu ya. Ini kita ambil saja contoh di sini. Bapak mau ambil contoh yang petanya ada. Oh, di sini aja deh ya, Bapak tuliskan. Bisa nggak di sini itu kita tuliskannya? Kalau misalnya peta ini punya skala, misalnya 1:5 misalnya 5 juta misalnya gitu ya. Sorry. Ini kalau misalnya nanti Bapak akan kasih kamu tugas ya. Tugas pada hari ini untuk mencari peta mau di apa ya, silahkan cari peta yang ada di keliling kamu, di keliling rumah ya, mau peta pada buku itu ya, di buku atlas gitu ya, itu boleh ya. Nanti kamu cari skala peta itu berapa. Nah, nanti setelah kamu cari, ini tugas ya. Skalanya berapa, kamu sebutkan, PC-kan ke Bapak, skalanya berapa, kamu jelaskan ke Bapak, nanti skala ini berapa, gitu ya. Skala ini berapa, maksudnya bagaimana. Nah, di sini juga Bapak jelaskan dulu ya, oke, supaya kamu paham. Nanti menjelaskan melalui voice note, PC ke Bapaknya kayak gimana. Nah, misalnya contoh di sini peta ini skalanya 1:5.000. Nah, maksudnya apa sih skala 1:5.000 ini? Maksud skala 1:5.000 ini adalah 1 cm di peta gitu ya, berbanding 5 juta sentimeter jarak sebenarnya. Maaf, apa nggak pakai ini ya. Gitu. Yeah. Jadi skala 1:5 juta ini maksudnya adalah 1 cm di peta, 1 cm di peta yang kecil misalnya gitu ya, berbanding dengan 5 juta jarak sebenarnya. 5 juta sentimeter jarak sebenarnya. Nah, seperti itu ya. Nanti kamu silakan cari mau di atlas atau misalnya di rumah kamu ada denah pembangunan gitu ya, silakan difotokan dulu petanya, denahnya. Lalu kamu jelaskan skalanya, Pak, segini banding segini. Nah, 1 cm di peta berbanding dengan misalnya 500.000 cm jarak sebenarnya atau 100.000 jarak sebenarnya gitu ya. Silakan kamu cari. Itu menjadi tugas pada pertemuan kita hari ini. Bapak tunggu sampai pukul 3 ya. Nanti kalau misalnya kamu mengirimnya jam 4 sore itu sudah Bapak tidak rekap ya. Silakan pergunakan waktunya sebaik mungkin untuk mencari peta. Kalau misalnya tidak ada, silakan download saja ya. Silakan download karena kita sekarang sudah di era digital. Silakan kalau misalnya nggak ada di rumah, silakan download saja petanya. Tinggal kamu kirimkan petanya, skalanya berapa, dan
jelaskan bagaimana tadi kayak penjelasan Bapak 1 cm di sini berbanding segini gini gitu ya. Silakan. Pada pertemuan kali ini Bapak cukupkan pada pengenalan perbandingan pada peta. Nanti kalau misalnya menghitung JP, JS pada pertemuan selanjutnya. Oke. Oke, sebelum Bapak akhiri, Bapak akan Bapak akan kembali mereview ya. Sorry, bentar ya. Jadi Bapak akan mereview bahwa tadi perbandingan itu akan dibagi menjadi 2, yaitu perbandingan senilai berbalik nilai ditambah dengan perbandingan pada perbandingan pada peta atau model. Nah, itu 3 perbandingan yang kita akan bahas pada bab ini. Nanti silakan kamu pelajari, dan tadi ingat bahwa pada pertemuan ini ada tugas yang harus kamu selesaikan sampai pukul 15.00 atau 3 sore. Nah, lebih dari itu Bapak tidak akan rekap, silakan kamu pergunakan waktunya dengan baik dan dengan bijak untuk belajar, memanage waktu, belajar untuk coba menghargai berbagai macam mata pelajaran yang sudah oleh Bapak Ibu guru siapkan untuk kamu. Oke, untuk pertemuan hari ini Bapak cukupkan. Semoga apa yang Bapak sampaikan bisa kamu pahami. Dan sekali lagi pesan Bapak, jaga kesehatan, ingat protokol kesehatan juga, cuci tangan kalau misalnya perlu gitu ya. Ke tempat keramaian silahkan pakai masker gitu ya. Jaga diri kamu, semoga kita bisa bertemu pada waktu yang memang Allah ridhoi, kita ketemu dengan kamu sehat, Bapak sehat, Ibu guru pun sehat. Bapak cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.